Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kegelapan dan cahaya mulai menjalin satu sama lain. Sebuah pusaran cahaya dan kegelapan terbentuk. Energi pusaran mulai mendatangkan malapetaka ke seluruh dunia, dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Pertempuran antara Immortal Bulan dan Master Aula Kegelapan, ini benar-benar sangat dekat untuk bisa menyebabkan kehancuran seluruh dunia. Bagi orang-orang di Tanah Suci Martialism, sesuatu seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Secara logis, tidak ada yang bisa mendekati medan perang. Namun demikian, ada beberapa ratus juta orang yang mengamati pertempuran. Raja Elf, Abavi Pemurnian Senjata, Xian Miao Miao dan yang lainnya, semuanya sudah ada di sini. Bahkan Immortal Kompas juga ada di sini. Alasan mengapa mereka bisa mengamati pertempuran dalam jarak sedekat itu dan tidak terpengaruh oleh itu adalah karena mereka berada di gerbang transmogrifikasi. Sebenarnya, itu bukan kebetulan bahwa Master Darkhold dan Moon Immortal bertarung di tempat ini. Meskipun sangat tak terbayangkan, Master Aula Kegelapan telah menemukan gerbang transmogrifikasi melalui cara khusus. Yang paling menakutkannya adalah, Master Darkhold tidak hanya menemukan gerbang transmogrifikasi, tapi ia juga memiliki sarana untuk menembus gerbang transmogrifikasi. Kelima klonnya itu berisi kekuatan khusus yang dapat menghancurkan gerbang transmogrifikasi, yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat ditemukan. Untungnya, Moon Immortal telah membuat kedatangan tepat waktu. Selain itu, gerbang transmogrifikasi pasti akan dihancurkan oleh Master Darkhold. Pada saat itu, beberapa ratus juta orang yang bersembunyi di gerbang transmogrifikasi pasti akan dibunuh oleh Master Darkhold. Apakah itu Moon Immortal yang legendaris? Moon Immortal yang telah disembunyikan di Moonlight Maze sepanjang waktu. Tidak akan pernah aku harapkan, kalau Moon Immortal menjadi dua wanita muda yang cantik. Bodoh. Itu adalah Lady Moon Immortal. Tidakkah kamu menyemburkan penghujatan seperti itu? Ya, Lady Moon Immortal sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari tingkat ahli setengah leluhur marsial. Master The Darkhold tidak akan bisa lepas dari ini. Kami akan diselamatkan, ucap kerumunan. Praktis tidak ada seorang pun di antara ratusan juta orang, yang dapat dengan jelas melihat pertempuran antara Master Darkhold dan Moon Immortal. Dengan demikian, mereka hanya bisa berspekulasi dalam kegembiraan mereka, dan menentukan seberapa kuat kedua pejuang itu dari riak energi yang mendatangkan malapetaka melalui lingkungan mereka. Pada saat itu, Moon Immortal dengan kekuatan bela diri tingkat Ancestor-nya yang memegang kendali. Kekuatan bela diri tingkat Ancestor yang dia kendalikan, itu memancarkan cahaya terang di sekitar. Itu seperti pedang keadilan yang memotong kegelapan di daerah ini, dan membawa harapan dan cahaya kepada orang banyak. Namun demikian, Raja Elf mengerutkan keningnya. Tertahan dalam tatapannya yang dalam, itu adalah rasa tidak nyaman. Pandangannya yang gelisah tidak terkunci pada pertempuran di langit, yaitu pertempuran antara Abadi Bulan dan 5 klon Master Darkhold. Alih-alih, tatapannya yang gelisah dikunci kepada Master Aula Kegelapan yang duduk di tanah dengan mata terpejam seperti tertidur lelap. Jadi kamu juga sudah menyadarinya, ucap The Heaven Reaching Immortal yang tiba di samping Elf King. Master Aula Kegelapan sangat percaya diri. Aku terus merasa ada sesuatu yang salah. Namun demikian, aku tidak dapat melihat banyak hal. Kamu seorang spiritualis dunia jubah naga, apakah kamu dapat menentukan apapun dari ini? Balas Raja Elf. Meskipun aku tidak ingin mengakuinya, teknik formasi spiritual Master Darkhold melebihi milikku. Aku juga tidak dapat menentukan apapun, kata The Heaven Reaching Immortal. Bagaimana mungkin? Balas Raja Elf. Mendengar kata-kata itu, kerutan sang Raja Elf semakin tegang. Setelah semua, abadi mencapai surga adalah spirituals dunia nomor 1 di Tanah Suci Martialism. Bahkan jika dia tidak bisa melakukan apapun dari tindakan Master Darkhold, maka Master Darkhold akan benar-benar terlalu kuat.
Justru karena aku tidak dapat melihat melalui sesuatu yang mencurigakan, kata The Heaven-Reaching Immortal. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Raja Elf. Abadi yang mencapai surga tidak berbicara tentang apa yang ada dalam pikirannya, dan dia malah bertanya kepada Raja Elf. 5 klonnya tidak dibentuk dengan kekuatan spiritual. Tetapi mereka mengandung semacam kekuatan khusus, dan kekuatan yang bisa menghancurkan gerbang transmogrifikasi aku. Meskipun aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, namun tetap saja dia mendapatkan kekuatan itu. Namun demikian, tubuhnya yang sebenarnya ditutupi dengan lapisan formasi spiritual yang bahkan aku sendiri tidak bisa melihatnya. Kenapa dia menutupi tubuhnya dengan lapisan formasi spiritual tanpa alasan? Pasti ada rahasia yang dia coba sembunyikan, kata Elf King. Betul, dia sengaja menyembunyikan sesuatu. Tapi sayangnya, bahkan jika kami berhasil menemukannya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Saat ini, kita hanya bisa pasrah pada nasib, dan menempatkan semua harapan kita pada Moon Immortal, ucap The Heaven-Reaching Immortal sambil menghela nafas. Mereka adalah eksistensi yang berdiri di puncak tanah suci Martialism. Namun dalam pertempuran ini yang menyangkut masa depan tanah suci Martialism, mereka tidak dapat melakukan apapun. Secara alami, mereka akan merasa sangat tertekan. Tidak, kita masih memiliki harapan lain, kata Raja Elf. Kamu berbicara tentang Chu Feng? Tanya surga mencapai abadi. Raja Elf mengangguk. Aku sudah mendengar dari Kompas Immortal bahwa celah spasial yang dilalui Chu Feng adalah tipe iblis yang mengandung segala macam bahaya. Kemungkinan Chu Feng bisa melewati celah spasial itu sangatlah kecil. Bahkan jika dia benar-benar berhasil melewatinya, dia mungkin belum tentu bisa mendapatkan warisan King Xuantian. Lagi pula, tidak ada dari kita yang tahu seperti apa sisa King Xuantian yang tersisa. Selain itu, bahkan jika Chu Feng benar-benar berhasil mendapatkan warisan King Xuantian, dia mungkin belum tentu bisa mengurus Master Darkhold. Meskipun kita masih bisa menempatkan jejak harapan kepada Chu Feng, tapi itu harus tetap hanya jejak harapan. Dibandingkan dengan Moon Immortal, harapan kita pada Chu Feng benar-benar terlalu tidak pasti. Kecuali jika keajaiban terjadi, kata abadi mencapai surga. Hehehe, Raja Elf tertawa ringan. Lalu dia kemudian berkata, sepertinya kamu tidak mengenal Chu Feng dengan baik, ucap Raja Elf. Oh, abadi mencapai surga memandang ke Raja Elf. Selain itu, ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dari cara aku melihatnya, anak laki-laki itu Chu Feng adalah seseorang yang membuat mukjizat. Raja Elf berkata dengan percaya diri. Keyakinannya ini tidak berdasar. Meskipun dia tidak bisa dikatakan mengenal Chu Feng untuk waktu yang sangat lama, tapi itu juga bukan waktu yang singkat. Dia secara pribadi telah melihat Chu Feng menyelesaikan banyak hal yang mustahil. Mari kita berharap demikian. The Heaven-Reaching Immortal tersenyum. Ketika hal-hal berdiri, mereka telah mencapai saat krisis hidup dan mati. Bagaimana mungkin dia tidak berharap ada seseorang untuk menyelamatkan mereka seperti yang dilakukan King Xuantian saat itu? Jika mungkin, dia juga berharap agar orang itu menjadi Chu Feng. Hanya saja, dia benar-benar merasa sudah terlambat. Gemuruh-gemuruh. Tepat pada saat itu, gemuruh dari langit tumbuh semakin menusuk telinga. Meskipun semua orang berada di gerbang transmogrifikasi, tapi mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya bagian luar. Jangankan yang lain, bahkan orang terkuat di gerbang transmogrifikasi, Raja Elf dan Abadi mencapai surga, keduanya hanya akan merayu kematian jika mereka mencoba memasuki pertempuran itu. Setelah bertarung untuk beberapa waktu, Moon Immortal melepaskan persenjataan kekaisarannya. 5 klon Master Aula Kegelapan juga mengeluarkan persenjataan kekaisaran mereka, dan mereka berlima masing-masing memegang persenjataan kekaisaran di tangan mereka. Meskipun Moon Immortal bertarung 1 lawan 5, tapi dia masih tetap sangat tenang dan tanpa perasaan. Dengan bantuan persenjataan kekaisarannya, dia mempertahankan keunggulan mutlak dalam pertempuran mereka. Wush! Tiba-tiba saja, persenjataan kekaisaran bulan abadi yang dipegangnya mengeluarkan sinar cahaya.
Seperti kilatan petir, itu menembak ke arah salah satu dari 5 klon. Mengaum. Semuanya terjadi terlalu cepat. Klon itu tidak punya waktu untuk menghindar. Itu mengeluarkan geraman yang menakutkan, dan kemudian tubuhnya hancur berkeping-keping. The Moon Immortal telah membunuh klon itu dengan satu serangan. Tidak buruk. Tampaknya merasakan bahwa salah satu klonnya telah dihancurkan, Master Aula Kegelapan yang tampaknya tidur sepanjang waktu, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke Moon Immortal di atasnya. Hanya saja, meskipun dia jelas tahu bahwa salah satu klonnya telah dihancurkan, tapi tidak ada kekhawatiran dalam tatapannya. Lalu sebaliknya, tatapannya memancarkan semacam implikasi yang berbeda. Merasakan tatapan Master Aula Kegelapan, Moon Immortal berkata dengan dingin. Tidak perlu khawatir, aku akan datang untuk merawatmu segera, ucap Abadi Bulan. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu ingin mengurus 4 klon aku yang tersisa, dan kemudian datang merawat aku, bukankah begitu? Tapi sayangnya, aku khawatir aku tidak bisa memberimu kesempatan itu. Karena bagaimanapun, aku masih membutuhkan mereka untuk membuka gerbang transmogrifikasi itu, kata The Dark Hole Master. Bukan urusanmu untuk menentukan apakah aku punya peluang atau tidak. Tapi sebaliknya, akulah yang akan mengambil kesempatan itu, kata The Moon Immortal. Persenjataan kekaisaran yang dia pegang di tangannya semakin tajam, dan serangannya juga semakin ganas. Setelah memverifikasi bahwa klon-klon itu penting untuk merusak gerbang transmogrifikasi, ia menjadi lebih bertekad untuk menghilangkan klon-klon itu. Begitukah? Ucap Master Aula Kegelapan sambil tersenyum ringan. Kemudian senyumnya tiba-tiba menghilang, dan tatapannya menjadi sedingin es. Dan, boom, ledakan keras segera terdengar. Segera, tanah terbelah terbuka. Tubuh besar dari Master Darkhold berubah menjadi sinar cahaya hitam saat melonjak ke langit. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia menyerbu menuju Moon Immortal. Boom! Semuanya terjadi terlalu cepat. Selain ledakan yang menusuk telinga dan riak energi yang melonjak, maka tidak ada seorang pun di gerbang transmogrifikasi yang dapat melihat apa yang terjadi di luar. Yang mereka tahu hanyalah, bahwa Master Darkhold telah menciptakan riak energi yang ganas setelah terbang ke langit. Riak energi itu secara instan menutupi semua yang ada di depan mata mereka. Pada saat itu, Raja Peri dan Abadi mencapai surga mengungkapkan lebih banyak kegelisahan di mata mereka. Tiba-tiba saja, angin kencang mulai bertiup. Angin sepertinya ingin membubarkan segalanya. Angin kencang meniup energi hitam secara paksa. Pada saat itu, kerumunan di gerbang transmogrifikasi menemukan bahwa, bagian luar yang semula gelap gulita telah kembali normal. Meskipun permukaannya penuh dengan kehancuran, tapi seolah-olah setelah bencana itu, langit biru dan awan putih muncul di langit sekali lagi. Boom 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 boom. 4 ledakan terdengar. Tanah mulai bergetar ketika 4 monster besar jatuh ke permukaan, dan mereka adalah 4 klon Master Aula Kegelapan. Meskipun 4 klon telah jatuh ke tanah, tapi tatapan kerumunan masih fokus di langit. Mereka mencari Master Darkhold dan Moon Immortal. Setelah mencari di awan putih yang luas, Raja Elf dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi kaget. Karena tidak ada lagi monster besar di langit. Namun sebaliknya, di sana ada 3 siluet. Salah satu di antara mereka adalah Master Darkhold. Tidak hanya dia kembali ke penampilan manusia, tapi dia juga ditutupi dengan Thunder Armor dan Thunder Wings-nya. Dengan tubuhnya tertutup petir, auranya tidak lagi dari peringkat 1,5 leluhur marsial. Namun sebaliknya, itu telah menurun ke peringkat 9 kaisar bela diri. Meskipun auranya telah melemah, tapi Master Aula Kegelapan tidak panik. Justru sebaliknya, dia memiliki senyum puas di wajahnya. Di tangannya ada 2 persenjataan kekaisarannya, dan dia sedang mengutak-atik mereka. Adapun 2 siluet lainnya, mereka adalah Surou dan Sumei. Tepatnya, itu adalah Abadi Bulan. Namun luka berdarah telah muncul di kedua tubuh mereka, dan darah mengalir dari luka mereka. The Moon Immortal, dia benar-benar terluka. Oh tidak. Pada saat itu, Raja Elf dan Abadi yang mencapai surga tidak dapat menahan diri, dan berseru oh tidak.
Apa yang tidak mereka inginkan terjadi, itu akhirnya terjadi juga. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, banyak ahli memperhatikan bahwa Moon Immortal telah terluka oleh Master Darkhold. Namun demikian, mereka sangat bingung. Setelah semua, Moon Immortal jelas memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada Master Darkhold. Karena itulah, bagaimana mungkin dia bisa melukainya? Yang mulia, apa yang terjadi di sini? Dengan bingung, kerumunan berbalik ke Raja Elf. Pertempuran telah melampaui kemampuan mereka untuk mengerti. Bagi banyak orang, mereka tidak dapat memahami apa yang mereka lihat. Karena itulah, mereka hanya bisa meminta petunjuk kepada Raja Elf. Aura dari Master Darkhold yang menempati aura Half Martial Ancestor, ternyata itu adalah samaran. Kultivasi yang sebenarnya bukan dari peringkat 1,5 leluhur marsial. Ini hanyalah kekuatan bertarungnya yang telah mencapai peringkat 1,5 leluhur marsial. Namun demikian, aura saat ini yang dia pancarkan sekarang benar-benar miliknya. Seperti Chu Feng, dia tidak hanya memiliki sarana untuk meningkatkan kultivasinya, tapi dia juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 5 tingkat kultivasi. Jadi, sementara kultivasinya hanya dari Kaisar Marsial peringkat 9 sekarang, dan mungkin tampaknya lebih rendah dari Moon Immortal, maka kekuatan pertempurannya telah mencapai peringkat 2,5 leluhur marsial Ancestor. Pada saat ini, bahkan Moon Immortal tidak cocok untuknya. Raja Elf menjelaskan. Elf King telah bertarung melawan Master Aula Kegelapan berkali-kali. Jadi, dia tahu tentang kemampuannya. Dengan demikian, dia tahu bahwa Master Aula Kegelapan adalah keberadaan yang setara dengan Chu Feng dalam semua aspek. Dia benar-benar jenius dari dunia luar. Oh surga, mendengar penjelasan yang diberikan oleh Raja Elf, warna kulit semua kerumunan berubah pucat. Dan bahkan, beberapa di antara mereka begitu ketakutan sehingga mereka jatuh ke tanah tanpa daya. Mereka terpana dengan berita itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru abadi bulan. Pada saat itu, tatapan abadi bulan di langit juga berkedip tanpa henti. Dia secara alami menemukan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang dimiliki Master Darkhold. Hanya, dia tidak bisa menerimanya. Moon Immortal, ekspresi seperti apa itu? Oh, aku mengerti. Kamu merasa sangat tidak terdamaikan karena kamu, peringkat 1,5 marsial Ancestor, dikalahkan oleh aku, seorang kaisar bela diri belaka bukan, ucap Master Darkhold mengejek. Kamu menolak untuk bertarung sebelumnya, itu karena kamu meningkatkan kultivasi kamu. Tanya The Immortal Bulan. The Moon Immortal tahu, bahwa Master Darkhold tidak sekuat ini sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak akan bersembunyi darinya sepanjang waktu. Kultivasinya saat ini pasti telah diperoleh belum lama ini. Sangat mungkin bahwa Master Aula Kegelapan tidak bertarung bersama klon sebelumnya, itu karena dia telah meningkatkan kultivasi. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan sangat bodoh, untuk mengekspos diri kepada kamu tanpa kepastian kemenangan mutlak? The Darkhold Master menjawab dengan pertanyaannya sendiri. Kamu mengatakan bahwa kamu sudah mendapatkan kultivasi ini sebelum kamu datang ke sini. Tanya Moon Immortal dengan cemberut. Aku bukan orang yang melakukan sesuatu tanpa kepastian. Karena aku berani menunjukkan diri, itu artinya aku memiliki kepastian kemenangan, balas Master Aula. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Master Aula Kegelapan mulai menyerang lagi. Dia menunjuk ke depan dengan persenjataan kekaisaran di tangannya. Meskipun dia hanya bisa mengendalikan kekuatan bela diri tingkat kaisar, tapi penindasannya mungkin menyebabkan ekspresi Immortal Bulan berubah. The Moon Immortal melambaikan lengan bajunya, dan membentuk dinding pertahanan di depannya dengan kekuatan bela diri tingkat Ancestornya. Secara logis, karena kekuatan bela diri tingkat kaisar dan kekuatan bela diri tingkat Ancestor milik dua tingkat yang sama sekali berbeda, itu benar-benar akan menjadi kekuatan bela diri tingkat Ancestor yang akan keluar di atas jika mereka bertabrakan satu sama lain. Namun pada saat itu, kekuatan bela diri tingkat kaisar yang ganas itu bertabrakan langsung dengan dinding yang dibentuk dengan kekuatan bela diri tingkat Ancestor. Bang!
Gemuruh terdengar dari tabrakan. Untuk pertama kalinya, kekuatan bela diri tingkat Kaisar meledak melalui kekuatan bela diri tingkat Ancestor dan menuju bulan abadi. Sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Dan ini adalah apa yang disebut kekuatan pertempuran yang menantang surga. Sial, merasakan bahwa situasinya buruk, tubuh Moon Immortal tiba-tiba mekar dengan cahaya khusus. Setelah itu, udara di sekitarnya mulai bergetar. Bas-bas. Tiba-tiba saja, Surou dan Sumei yang dikendalikan oleh abadi bulan keduanya menghilang ke udara. Tidakkah kamu berpikir, bahwa kamu dapat melarikan diri hanya dengan memasukkan kehampaan? Di depan spiritualis dunia agung ini, kamu tidak punya tujuan lain, ucap Master Darkhold. Setelah mencibir dengan nada dingin, lalu Master Aula Kegelapan membuka tangannya. Segera, tanaman merambat raksasa mulai terbentuk di sekelilingnya. Tebal tanaman merambat itu 1 meter, dan panjangnya puluhan ribu meter. Saat tanaman merambat menyebar ke segala arah dengan kecepatan cepat, dan mereka membentuk jaring yang tak terhindarkan dalam sekejap. Setelah tanaman merambat menutup seluruh wilayah, sebuah ekspresi terkejut muncul di wajah Master Darkhold yang sebelumnya percaya diri. Kemudian, bibirnya terangkat menjadi senyum terkejut. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Kamu benar-benar memiliki teknik pelarian yang kuat. Master Darkhold, aku tahu bahwa kamu, cepat atau lambat, itu akan kembali ke dunia luar. Pada saat itu, aku akan memberimu pelajaran, suara The Moon Immortal terdengar. Namun demikian, suara itu tampaknya berasal dari puluhan ribu mil jauhnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.